Oke, Cek, boleh perkenalkan diri kamu, gimana kamu pertama kali kenal sama Melita sama Melisa? Kenalin, nama aku Jessica Caroline Karis, biasanya dia panggil Jessica. Nah, kalau awal mula aku kenal Melita Melisa pastinya dari sekolah, karena waktu itu kan satu sekolah SMA di namanya Sekolah Menengah Atas Kristen Saint John di Harapan Indah juga, karena rumah kita di Harapan Indah. Nah, awalnya tuh ya Kak, aku tuh sebelum mau masuk, kan biasanya kita ada libur sekolah tuh dari SMP ke SMA. Nah, aku tuh mikir, aduh jangan sampai deh satu sekolah sama artis, karena kebetulan Melita Melisa tuh emang udah terkenal banget karena masuk Indonesian Idol Junior. Jadi di sekolahnya tuh dipasang spanduk gitu, kayak semangatin Melita sama Melisa. Aku udah wanti-wanti nih, jangan sampai deh semoga Melita ke sekolah yang lain. Ternyata pas hari H, lihat absen, ada namanya Melita Melisa, dan teman-teman aku udah info kayak, ih Melita Melisa masuk sama kita nih satu sekolah, jadilah ketemu. Nah, doanya diganti, jadi jangan sampai satu kelas deh, karena kan sekolahnya masih kelas campuran, belum penjurusan. Ternyata satu kelas sama Melita Melisa. Ditambah lagi pas hari H tuh aku sempat mikir jangan deket-deket deh duduknya, karena aku tuh suka khawatir kalau misalnya sekelas sama artis tuh ntar temenan dikira pansos. Zaman itu kan masih terlalu awam banget tuh untuk temenan sama artis atau deket sama artis. Ternyata lagi duduknya depan belakang. Waktu itu depan aku tuh Melisa, serong aku kan berarti Melita. Terus kejadian hari pertama tuh kita itu ada disuruh bikin prakarya gitu di kelas. Nah, aku tuh nggak bawa bahannya Kak, aku lupa. Jadi mau nggak mau aku harus nanya ke Melisa yang ada di depan aku untuk boleh nggak aku minta bahannya. Akhirnya aku panggil kayak, Mel boleh minta ini nggak bahan ini. Dan responnya baik banget. Ternyata Melisa tuh yang ceria banget kayak, halo salam kenal ya, boleh kok. Terus dia langsung ambilin. Dia bagi dua bahan yang dia punya buat dibagi sama aku. Itu kalau awal kenalan sama Melisa sama Melita. Dan kalau Melita itu dikenalin juga sama Melisa di posisi itu. Jadi aku ngeliat, oh dua-duanya ternyata ceria dan ramah banget ya, nggak ada unsur sombong. Karena kan ikut Indonesian Idol pastinya mereka lebih tinggi dong, maksudnya banyak teman-teman artisnya, tapi nggak sombong sama sekali. Terus gimana akhirnya kalian bisa deket? Deket pastinya karena sekelas terus, main terus bareng, kayak sekelompok bareng, terus mulai ngobrol-ngobrol. Nah, karena duduknya selalu deketan untuk waktu yang lama, jadi belum pindah-pindah gitu. Kita jadi cerita-cerita gitu, sharing-sharing kayak, oh Melita pernah kesini, oh Melita sama si ini, jadi banyak ceritanya gitu. Terus apa hal yang kamu suka dari Melita dulu nih? Melita aku lebih, jadi yang bedain Melita sama Melisa menurut aku, Melisa itu punya sisi keibuan banget. Makanya aku pernah bilang Melisa tuh kayak ibu peri. Karena ibu banget yang ngomong semua temen-temennya. Kalau Melita tuh bener-bener kayak, aku nggak bisa bilang kayak kakak atau kayak adik, tapi bener-bener kayak aku kayak ngeliat, ih Melita tuh ngerti banget gitu. Kalau Melisa ngerti sebagai seorang ibu, kalau Melita tuh bener-bener kayak yang sepantaran aku yang bener-bener ngerti. Kayak misal aku cerita apa, Melita tuh bisa ngerasain kayak, iya ya menurut gue juga kayak gini. Kalau Melisa tuh lebih kasih solusi. Menurut gue daripada kayak gini, mending kayak gini gitu. Contoh kalau sama Melisa yang keibuan, ibu peri nih. Misalnya kita pakai contoh berantem sama pacar deh. Misalnya berantem sama pacar, Melisa tuh lebih kayak mending jangan kayak gini, mending sabar, gini. Kalau sama Melita, dia tuh lebih merasakan apa yang aku rasakan. Kayak iya sih Jess, kayaknya kalau gue jadi lo juga bakal kayak gini deh rasanya gitu. Caca, selamat siang. Aku tatanya gitu. Melisa Malado. Berarti kalian kalau misal di WhatsApp gitu ada grup bertiga gitu? Dulu adanya grup berempat, terus akhirnya itu di line, tapi zaman sekolah, habis itu udah nggak pakai grup lagi. Sekarang kalau misalnya sebelum mereka berpulang tuh biasanya aku, biar ceritanya nggak 2 kali, aku tuh telepon terus aku bilang, mana kembaran lo barengin aja sini biar ceritanya nggak 2 kali. Jadi langsung aja bareng-bareng call-nya gitu. Soalnya pas zaman COVID terutama ya, itu benar-benar kita bisa call dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi Kak. Karena kan sama-sama di rumah, jadi sambil makan, sambil Google Meet. Pakai Google Meet? Pakai Google Meet. Ya ampun, aku kirain pakai video call WhatsApp. Nggak pakai Google Meet, soalnya kalau Google Meet kan nggak ada waktunya. Terus bisa pakai laptop. Jadi HP tuh bisa kalau kita cuman videoan tuh sambil main HP berdua. Melita main game, aku scroll Instagram gitu. Apa yang bikin kamu nyaman temenan sama mereka? Karena sebenarnya perbandingannya tuh, aku pernah punya teman yang rasanya
teman deket ya, rasanya tuh kayak saingan jadinya. Kalau misalnya dia dapat nilai segini, aku kok pengen ya, aku kok iri ya. Nah tapi kalau sama Melisa tuh nggak pernah sekalipun punya perasaan iri. Karena apapun yang dilakukan juga akan didukung sama Melisa. Kayak waktu itu kan Melita tuh bisa main piano. Nah aku tuh pengen banget nih belajar piano. Itu justru didukung sama mereka, disupport, diajarin gitu. Jadi nggak punya perasaan iri sama sekali, Kak. Enak banget temenannya. Ngobrol apa aja juga enak banget. Low maintenance ya? Betul. Nah, ada nggak kalian momen lucu gitu? Momen kocak yang pernah kalian lakukan bersama yang nggak terlupakan? Ada. Ini sebenarnya udah sering banget. Bahkan Melita pernah posting. Jadi pas SMA tuh kita istirahat 2 kali. Nah, istirahat yang kedua tuh udah pasti kita nggak makan. Cuman ngobrol, main. Karena kan beda kelas. Melisa IPS, aku IPA sama Melita. Terus kita main Donald Bebek, Kak. Aku sih yang ide untuk kayak main Donald Bebek aja yuk, berempat waktu itu. Terus pas lagi main, harusnya tuh giliran aku yang nginjek Melita karena aku yang menang. Tapi Melita kira aku yang kalah. Jadi Melita harus injek aku. Kebalik gitu, terus Melita nginjek aku sampai aku jatuh. Karena kaget kan, jadi aku jatuh tuh bukan karena injek, karena aku kaget, kok aku yang diinjek. Nah pas jatuh tuh kan pada ketawa dan itu kejadian di basement. Jadi kantin yang ada di basement sekolah kita, terus semua orang lihat shock. Nah yang lucu tuh karena jatuhnya dan karena salahnya. Tapi ini sebenarnya lucu dan bikin aku kayak oh baik banget ya. Karena di situ Melita dia nggak ngetawain aku tapi dia ikut jatuh sama aku terus nolongin aku. Pas udah selesai kejadian itu aku nanya kan ke UKS ya, ditemenin Melita waktu itu. Aku nanya kenapa ikutan jatuh? Kan jadi luka juga. Terus kata Melita, gue nggak mau lu jatuh sendirian, apalagi diketawain orang-orang, digituin sama Melita. Jadi mending gue ikut jatuh terus gue tolongin bareng-bareng. Itu sih aku kayak itu lucu tapi berkesan juga buat aku karena Melita bantuin. Itu benar-benar jatuhnya sebelah aku kan Melitanya dan Melita juga lecet jadinya. Kamu sendiri apa sih pelajaran terbesar ya yang kamu dapetin dari seorang Melita dan Melisa? Kalau pelajaran terbesar pastinya ketulusannya Melita sih sama Melisa. Jadi temenannya itu aku tuh pernah melakukan sebuah keputusan yang salah, keputusan besar yang salah. Tapi mereka bukan tipe, jangan kayak gitu dong, ini salah tahu gini-gini, nggak menghakimi sama sekali. Tapi mereka yang kayak, ayo coba lihat lagi ini baik nggak sih, terus mereka nggak ninggalin sama sekali. Jadi setiap misalnya aku lagi punya masalah, aku nangis. Pasti respon Melita pertama pas aku telepon dia cuma bilang, coba duduk, tarik nafas, nangis dulu gue temenin. Jadi dia akan diem aja dengerin aku nangis-nangis di call. Padahal dia tahu itu salah. Tapi dia nggak pernah, lu parah lu, nggak pernah kayak gitu sama sekali. Jadi dia nggak pernah ngejudge gitu ya? Nggak pernah. Dia bisa nanya gini, yakin nggak? Lo tahu kan itu salah, pasti gitu. Itu pun kalaupun aku jalanin, biasa kan pasti curhat-curhat kan ke Melita. Aku ngejelasin kayak, Mel rasanya tuh gini. Dan dia nggak akan bilang kan apa gue bilang. Biasa kan orang suka ngomong gitu kan, atau kan kayak, kan, dia segituin kan. Nah Melita tuh enggak. Dia akan kasih respon selayaknya sahabat aja. Kayak, menurut gue mending gini aja Jess. Atau nggak gini, atau lo lebih sabar, kasih gitu. Jadi menurut kamu, kalau dari persahabatan kamu sama dia nih, apa sih arti sahabat buat kamu tuh? Yang nggak mengekang tapi selalu ada sih. Karena aku benar-benar ngerasa sesibuk apapun Melita, ketika aku butuh Melita tuh ada. Ketika aku bilang, Mel mau telepon dong, Melita bilang oke, dia langsung telepon. Padahal dia sibuk. Pernah aku nelfonin ternyata Melita lagi rekaman lagu, dia bilang ke aku, nanti gue telepon ya, dan dia beneran telepon. Dia suka cuma nanya sekedar kabar aku, bisa udah nggak chatan lagi. Tapi yang penting dia tahu kabar aku tahu kabar dia. Terus misalnya aku lagi ada masalah, nanti Melita kan kayak, coba deh baca ayat ini. Dia emang cuma suruh aku baca. Tapi nanti aku yang akan ngerti kayak, oh mungkin maksud Melita tuh begini gitu. Sebenarnya Melita sering pakai ayat ini pas Melita kesaksian, itu di Roma 8 ayat 28, yang Tuhan untuk bekerja dalam segala sesuatu memberikan kebaikan. Melita tuh pernah ngasih itu dan aku selalu ingat karena kayak oh iya ya tuh mau dalam hal sekecil apapun Tuhan pasti tolong kok, Tuhan pasti ada, dan semuanya itu Melita selalu bilang kan udah seizin Tuhan gitu. Berarti dia ini ya istilahnya apa ya, dekat sama Tuhan gitu ya? Deket banget.
Justru kerasa banget nih kalau misalnya lagi sama Melita tuh, kan kalau temenan sama teman-teman yang di luar tuh kan misalnya kita ada ngobrol apa aja, ngomongin orang atau misalnya ngatain orang, ngomong kasar. Kalau sama Melita tuh bener-bener ya Kak, walaupun kita nggak ngobrol, perasaannya tuh kayak ngapain ya ngomongin orang ya gitu. Punya perasaan sendiri aja, kayak nggak akan ngomong kasar karena Melita sendiri nggak kayak gitu. Jadi kalau kita lagi telepon malam-malam, ntar ada momen Melita bilang, Jess gue doa dulu ya, nanti gue telepon lagi kalau udah gitu. Kamu nggak merasa sih, kamu sok rohani banget? Enggak, karena Melita tuh nggak pernah kayak nyekokin aku kayak ini harusnya gini-gini, enggak, tapi coba baca deh. Jadi biar aku yang baca dan aku memahami sendiri, terus nanti aku ngomong, oh maksudnya gini ya Mel, gitu. Karena aku mikirnya mungkin pas Melita nyuruh aku baca tuh adalah Tuhan yang minta loh, kayak nih dari Melita nih suruh baca biar ngerti gitu. Karena kan aku nggak bisa secara langsung tahu Tuhan tuh maunya apa. Makanya aku tadi bilang Melita tuh perpanjangan tangan Tuhan, karena mungkin dari Melita lah aku tahu oh Tuhan maunya kayak gini buat aku gitu.